Anatomi fisiologi sistem reproduksi pria. Terdapat dua bagian. Yang pertama adalah eksternal dan internal. Sistem reproduksi pria bagian internal yang pertama adalah penis. Penis ini bagiannya teman-teman bisa kita dapat lihat di sini. Terletak menggantung di depan skrotum, ada 3 bagian utama dari penis. Yang pertama adalah akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut di bagian bawah. Yang kedua adalah batang penis. Bagian ini merupakan alat kelamin pria yang berfungsi untuk menetralisi ke dalam vagina. Yang ketiga adalah kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nanti akan menjadi tempat keluarnya cairan semen dan urin. Yang kedua adalah skrotum. Ini bagian skrotum teman-teman. Kita lihat di sini skrotumnya. Skrotum merupakan bagian dari sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasa disebut dengan testis atau buah zakar. Pada skrotum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini pun berperan untuk mengatur suhu testis. Sekarang kita masuk yang ketiga yaitu adalah testis. Di sini dapat kita lihat ini bagian testis teman-teman. Organ reproduksi pria berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun. Ini terletak di dalam skrotum. Pada umumnya setiap pria masing-masing memiliki 2 testis. Fungsi dari testis adalah menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini berfungsi untuk memproduksi sperma. 4. Epididymis. Di sini dapat kita lihat bagian epididymis ini. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi oleh testis. Selain itu, epididymis juga merupakan organ reproduksi pria yang berfungsi untuk mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dalam membuahi sel telur. Organ reproduksi pria bagian internal. Alat reproduksi pria bagian internal juga dapat disebut sebagai organ aksesori. Ada 6 organ yang masuk ke dalam kelompok ini. Yang pertama adalah Van Stevens. Di sini kita dapat melihatnya. Ini bagian Van Stevens, teman-teman. Van Stevens adalah menghantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Dari epididymis, sperma disalurkan melalui vas deferens untuk kemudian menuju saluran kemih alias uretra. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Yang kedua adalah vasikula seminalis. Ini bagiannya teman-teman. Vasikula seminalis. Vasikula seminalis. Seminalis merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kantung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberian energi sperma untuk bergerak. 3. Saluran ejakulasi. Dapat kita lihat di sini. Ini teman-teman. Saluran ini berbentuk dari gabungan vas deferens dengan vakulasi seminalis. Sesuai dengan namanya, saluran ejakulasi menjadi atau jalan bagi air mani untuk keluar saat
pria berekulasi. Yang keempat adalah kandung saluran kemih. Organ ini disebut juga sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih. Setelah dari kandung kemih kita masuk ke kelenjar prostat. Nah, di sini dapat kita lihat kelenjar prostat itu yang bagian ini, teman. Ini. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih, di depan rektum atau anus. Prostat berfungsi memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma saat terjadinya ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. 6. Kelenjar bulboretral. Di sini dapat kita lihat ini bagiannya, teman. Bagian kecil. Kelenjar bulboretral atau disebut juga kelenjar Cowper berfungsi untuk memproduksikan cairan yang melumasi seluruh kemih. Selain itu, bagian dari sistem reproduksi pria ini juga membantu menetralisirkan tingkat keasaman di seluruh kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu, organ-organ ini juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Alat reproduksi wanita dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Alat reproduksi wanita bagian luar. Fungsi dari alat reproduksi bagian luar ini adalah sebagai jalur masuknya sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. Berikut adalah bagian-bagian alat reproduksi bagian luar pada wanita. Alat reproduksi yang luar yang pertama adalah labia majora. Yang ini gambarnya. Reproduksi wanita ini sebagai bibir besar karena fungsinya untuk melindungi organ luar lainnya. Pada masa pubertas, area kulit ini, labia majora, akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. 2. Labia minora. Ini gambarnya. Labia minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya tepat di dalam labia majora, mengelilingi bukaan vagina dan uretra atau saluran pembawa urin. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi dan bengkak. 3. Kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan atau lendir untuk melumasi area misfi. Yang keempat adalah klitoris. Yang ini gambarnya, teman-teman. Organ reproduksi wanita yang satu ini merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit disebut sebagai preputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Perlu kita ketahui pula bahwa klitoris sensitif terhadap rangsangan dan menjadi area ereksi. Oleh karena itu, klitoris kerap menjadi salah satu titik rangsang wanita saat berhubungan intim. Alat reproduksi wanita bagian dalam yang pertama adalah vagina. Di sini kita dapat melihatnya vagina yang bagian ini, teman. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh, belakang kantung kemih, lebih rendah daripada rahim. Fungsi dari vagina tersebut adalah sebagai alat reproduksi wanita, menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahirnya bayi, serta jalan masuknya sperma menuju rahim. Yang kedua adalah ovarium. Di sini kita bisa dapat melihat ini bagian ovarium. Ovarium atau indung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas.
Alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon serta estrogen, progesteron dan ovum atau yang biasa disebut sebagai sel telur. Yang kedua adalah tuba fallopi. Ini bagiannya teman, gambarnya. Tuba fallopi atau oviduct memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi yang satu ini mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba fallopi menuju rahim. Pembuahan sel telur dengan sperma juga terjadi di tuba fallopi. Kemudian telur yang sudah dibuahi pindah dan ditanamkan pada lapisan rahim. Yang keempat adalah rahim atau uterus. Di sini kita dapat melihat dalam gambar, ini bagiannya teman. Rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan berbentuk seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ada dua bagian rahim, yaitu bagian berikut. Yang pertama adalah cervix, merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah, vagina, serta tumbuh utama rahim yaitu corpus. Yang kedua adalah corpus. Corpus area fleksibel karena bisa mengembang sesuai perkembangan bayi. Ini juga merupakan saluran untuk darah, menstruasi, dan sperma. Saluran itu menyongkong embrio selama tahapan perkembangan awal. Otot-otot dinding rahim berkontraksi persalinan normal untuk mendorong janin melewati jalan lahir. Yang kelima adalah leher rahim atau cervix. Ini teman-teman bagiannya. Leher rahim atau cervix adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dalam rahim. Cervix terdiri dari dua bagian, yaitu ektocervix atau dinding luar leher rahim dan endocervix atau bagian dalam leher rahim. Cervix memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Perubahan struktur lendir cervix bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme sistem reproduksi wanita. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, alat reproduksi wanita terdiri dari beberapa organ tubuh yang memiliki fungsi tertentu. Organ reproduksi wanita membantu agar tubuh dapat melakukan fungsi berikut. Yang pertama adalah menghasilkan sel telur. Yang kedua, melindungi dan memelihara sel telur yang telah dibuahi sperma sehingga berkembang dengan seutuhnya. Yang ketiga, melakukan hubungan seksual. Yang keempat, melahirkan bayi. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita tersebut adalah memproduksi sel telur dan tempat pembuahan. Ovarium atau indung telur menghasilkan sel telur atau oosit. Sel telur ini akan diangkut menuju tuba fallopi, yaitu tempat pembuahan dengan sperma. Saat pembuahan berhasil, maka pindah ke lapisan rahim yang akan menebal. Apabila tidak terjadi pembuahan, lapisan rahim seluruh bagian menstruasi. Selain itu, organ reproduksi wanita pun menghasilkan hormon seks yang menjadi siklus reproduksi. Cara kerja sistem reproduksi wanita tidak dapat berjalan tanpa adanya kelenjar seks atau gonad. Baik pria maupun wanita memiliki gonad sebagai salah satu organ reproduksi. Pada wanita, gonad berupa ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Seiring berjalannya waktu, kinerja alat reproduksi wanita akan mencapai titik akhir, yakni saat siklus menstruasi berhenti dan tubuh tidak lagi menghasilkan hormon seks. Kondisi ini disebut dengan menopause.